awalnya kita mungkin kurang percaya ya. Mungkin makin lama makin ada kasus banyak ini kita juga jadi agak beware gitu lah, agak kayak berhati-hati gitu. Walaupun sekarang juga walaupun PSBB diperketat lagi kita masih suka keluar-keluar gitu. Pandemi ini makin lama emang makin parah di Indonesia. Walau mungkin sempat reda, tapi sekarang mulai naik lagi. Pasti sih, apalagi kita kan semua kan melakukan segala sesuatu di rumah, jadi kita kayak kurang menikmati suasana luar, gimana cara ngelepasin stresnya mungkin jadi kayak kita menggunakan media sosial sih lebih kayak buat cari tahu apa yang terjadi, kayak komunikasi sama teman gitu. Sebenarnya enggak sih, nggak usah dibuat stres, kita bisa santai aja, bisa di rumah. Emang banyak pekerja yang kehilangan kerjaan, tapi pasti ada hikmahnya. Halo sahabat iCare, Hai. apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Nah itu dia, dalam segala aktivitas yang kita jalankan di era pandemi seperti ini harus tetap happy dan juga semangat. Iya itu dia, biar imun juga tinggi ya Der ya. Benar banget. Tapi ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih hari ini kita kedatangan siapa bintang tamunya? Ngomongin apa dulu nih? Aduh, kita kalau ngomongin ini tuh masih belum jauh-jauh Nggak topiknya. jauh-jauh. Karena masih ada virus yang bertebaran di sekitar kita. Dan memang Der, angka positif virus corona ini masih tergolong tinggi dan masih banyak juga masyarakat Indonesia yang abai dengan protokol kesehatan. Oke. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang public figure yang inspiratif untuk ngobrolin masalah ini. Siapa ya? Masih nggak ada bayangan siapa sih saya? Nggak kebayang ya? Ya. Mary Riana. Mary Riana? Iya. Yang inspiratif itu. Iya dong, biar kita makin Langsung semangat. ngobrol aja kita sekarang, aku udah nggak sabar. Samperin yuk? Iya, iya. Oke, kita. yuk. Hai sahabat iCare, saya Mary Riana dan hari ini saya ingin membahas nih kepada Anda semua tentang beberapa masyarakat yang mungkin sudah mengabaikan protokol kesehatan. Nah ini terbukti dengan bertambahnya jumlah orang Indonesia yang terkena positif COVID-19. Nah protokol kesehatan bagi saya penting banget karena itu adalah bentuk tanggung jawab. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar saya. Sebenarnya buat saya sendiri itu saya sangat-sangat membatasi untuk keluar rumah hanya untuk hal-hal yang sangat super urgent penting banget. Dan kalaupun harus keluar rumah itu biasanya sudah menyiapkan segala macam peralatan protokol kesehatan. Jadi yang pertama tentu saja face shield. Dan ada masker nih, masker kain. Dan bukan hanya masker kain ya, saya biasa siapin cadangan masker juga, masker non medis dan juga masker medis. Terus of course tentu saja ada tisu kering, ada tisu basah. Nah, dan ada hand sanitizer, ya ini juga selalu wajib harus dibawa kemanapun juga. Dan biasanya saya bawa ini nih, oke, ini buat semprotan disinfektan. Karena barang-barang yang kita sentuh, tempat yang akan kita duduki, ya lebih baik sih untuk kita jaga kesehatan sendiri. Nah, sekali lagi mungkin banyak orang yang bilang ribet banget sih Miss Mary, masa keluar rumah harus seperti itu, peralatannya banyak banget. Well, buat saya, it's better safe than sorry. Lebih baik sekarang ribet gitu daripada nanti nyesal. Karena ini kan masalah nyawa. Jadi menurut saya penting banget. Lebih baik jaga-jaga daripada menyesal selamanya. Oke, sekarang sudah sampai dan sebentar lagi saya bakal mau ketemu sama Dr. Berry dan Zizi. Jadi yuk ikutin saya. Mana sih? Aku nggak sabar nih. Iya, tadi aku janjian di sini sama Miss Mary. Mana ya? Hai Zizi, apa Miss Mary, apa kabar? kabar? Dokter Berry, apa Kita kabar? nggak bisa cipika-cipikin Iya, dulu ya. tetap social Iya, iya, aku mau distancing. salaman karena ngefans kan, kita Iya, nggak udah boleh. Kita nungguin, harus, Dery udah nungguin Miss Mary dari tadi. Thank you, seneng kita harus banget tetap nih. jaga jarak ya. Benar, Oke. benar. Apa kabar Miss Mary? Baik, baik. Ini Sehat? sebenarnya luxurious banget buat aku bisa keluar outdoor kayak gini karena jarang banget sebenarnya aku bisa keluar-keluar Jarang selama banget, belakangan ini. emang sebaiknya jangan sering-sering Iya, sih iya. Miss ya. Dan tetap menjaga protokol kesehatan tentunya ya. Nah, sahabat akhir lihat Miss Mary tuh masih aktif banget nih Iya. lagi di pandemi kayak gini. Ada nggak sih perubahan yang terjadi selama menjalankan aktivitas khususnya? Oh iya, jelas berubah dong. Kalau dibilang aktivitas sebelum pandemi dan Ya. sampai sekarang pandemi itu berubah total. Sekarang walaupun produktif tapi tetap lebih banyak produktif dari rumah. Oke. Ya kan? Ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau sekarang produktifnya lebih banyak lewat online gitu. Mengerjakan meeting pun juga lewat online. Jadi
berubah banget sih. Lifestyle-nya juga berubah, cara iya. bekerja juga berubah. Jadi Tapi kalau memang butuh untuk datang ke suatu tempat itu ada nggak yang diterapkan secara khusus? Khususnya protokol kesehatan oh iya, tentunya ya? pasti. Jadi pertama itu biasanya saya selalu pilih-pilih, jadi nggak semua ajakan atau undangan sebisa mungkin kalau benar-benar urgent banget dan harus banget baru. Tapi begitu keluar rumah pun juga ya harus siapkan, makanya bawa tasnya jauh lebih besar daripada Itu biasanya. pasti isinya alat-alat kebersihan Alat-alat semua tuh ya, Miss ya? kebersihan, betul. Ya buat semprot-semprot lah, buat desinfektan, buat hand sanitizer, masker pun juga biasanya saya bawa ada 2 cadangan masker gitu. Jadi lebih banyak yang disiapkan, tapi again itu kan juga buat kesehatan kita bersama dan itu juga bentuk tanggung jawab kan. Kita Iya. tanggung jawab bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi orang yang juga akan kita ketemui nanti kan. Setuju banget. Tapi Miss Mary sendiri kan juga udah berkeluarga. Suami sama anak ada nggak yang berubah dari kegiatan di rumah atau ada batasan-batasan tertentu juga gitu? Pandemi kan waktu itu dari bulan Maret, ada liburan sekolah hampir 2 bulan, terus sekarang pun juga sebenarnya lagi liburan semester, tapi kita tetap pokoknya kita konsisten dan disiplin, nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan, bisa mungkin. Jadi tetap belajar dari rumah. Ya walaupun mungkin kadang-kadang kita juga ada aktivitas bersama keluarga, kayak sepupunya datang ke rumah, tapi kan juga Oke. terbatas. Nah ini yang jadi menarik ya Zia ya, dan juga Miss Mary, karena untuk khusus di rumah ada protokol yang biasanya dikerjakan nggak? Atau biasanya yang diterapkan gitu Miss Mary? Pastinya lebih sering untuk cuci tangan, terus selalu ada kita semprot lah ya Disinfektan. desinfektan. Terus kalau misalnya pagi sampai siang sih lebih banyak karena kan kita tinggal di apartemen tuh. Oke. Ya jadi selalu buka kaca lebar-lebar biar ada sirkulasi udara benar-benar. ya kan. Terus biar ada cahaya matahari masuk. Ya pastinya masuk rumah alas kaki, sepatu semua yang dari luar pun juga harus tetap Disinfektan ya, disinfektan, harus disinfektasi, Dan betul. yang paling penting sih kalau di rumah biasanya nih kalau dulu suka banget order makanan, jadi sekarang jauh lebih sedikit order makannya, lebih baik masak sendiri di rumah. Oh, Iya. wah, asik banget. Harus Itu bisa contoh tuh, jadi Zi. ini juga ya, benar. Betul. Berarti banyak prevention yang dilakukan juga ya, sama Miss Mary ya. Tapi Oh, kan iya. kalau orang ngelihat masyarakat nih sekarang, kebiasaan masyarakat, ada yang santai banget menghadapi pandemi ini, ada yang ya biasa-biasa aja gitu. Ada yang panik Ketakutan banget, banget ya. ketakutan. Iya, Nah, iya, Miss Mary ini tipe yang mana nih? Oke, aku termasuk yang ketat, disiplin ketat, tapi nggak sampai kayak panik, stres menjadi beban berat. Ya. Gitu. Kayaknya lebih berat tas saya kali ya daripada gitu bebannya. ya. Dari Iya, karena maksudnya saya menganggap bahwa ini sesuatu yang bukan hanya seminggu 2 minggu ya, tapi ini kan menjadi the new lifestyle, new Ya, normal. betul, betul. Jadi bukan menjadi suatu beban, tapi itu sebuah perubahan. Jadi menurut saya sekarang dengan adanya the new normal ini harus lebih banyak cuci tangan, harus jaga kesehatan, Ya. minum banyak vitamin. Ya menurut saya itu menjadi praktis kesehatan yang lebih baik gitu. Harusnya semua masyarakat nih, semua sahabat eye care kayak Miss Mary nih menerapkan semuanya, nggak cuma satu-satu, tapi semuanya. Jadi kamu sebagai dokter setuju ya dengan pola yang sudah diterapkan oleh Miss Mary? Dokter approve ya. Dokter approve, keren. Seru banget kan ngobrolinnya nih saat ini. Tentunya kita abis ini akan lanjutin ngobrol sama Miss Mary. Ya, Iya, tapi aku cari tempat nitip tas dulu ya. Agak berat soalnya. agak berat ya. Soalnya isinya banyak senjata Iya, kebersihannya. banyak. Benar, oke. Nggak apa-apa. Oke, sahabat akhir kita akan kembali saat lagi.